Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat kita ibadah masing-masing. Biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan jadi bagian atas hidup kita semua. Puji Tuhan. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, tentunya tidak lepas dari yang namanya masalah, persoalan, tantangan, dan situasi atau kondisi yang sulit, yang mungkin sama seperti yang kita alami beberapa bulan ke belakang ini. Satu virus yang ada, yang Tuhan izinkan kita alami bersama-sama. Atau mungkin masalah-masalah yang lain seperti masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tentunya kita tidak lepas dari yang namanya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di dalam apa yang Tuhan izinkan semua terjadi, ada banyak orang-orang Kristen yang ketika Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupnya, ada banyak yang mengalami kelemahan, ada banyak yang secara fisik, secara rohani lemah, dan tidak sedikit yang putus asa, sehingga ada banyak orang Kristen di luar sana mengalami kekecewaan dengan Tuhan, mengalami kekecewaan dengan gereja, mengalami kekecewaan dengan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka lemah dan putus asa. Nah, hari ini firman Tuhan saya mau bagikan kepada kita semua. Biarlah lewat firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini tetap kuat dalam menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, melewati masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Saya bacakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, dikatakan begini: ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Garis bawahi kata firman Tuhan, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak mau kita menjadi lemah dan putus asa, karena ketika kita lemah dan putus asa, maka kita akan diseret oleh yang namanya dunia ini. Kita akan diseret oleh yang namanya kuasa iblis. Tetapi kalau kita kuat, maka kita akan dapat mengalahkan semua yang namanya kuasa iblis, semua yang namanya tarikan-tarikan dunia, dan kita akan menerima yang namanya berkat-berkat dari firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan katakan jelas, untuk supaya kita ini tidak lemah dan putus asa, mari kita ingat selalu akan Dia. Ingat Tuhan, ingat kasih-Nya. Ketika kita sakit, kita ingat ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ketika kita lemah, kita ingat ada Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Ketika kita dalam keadaan yang berkekurangan, ingat ada Tuhan yang sanggup menyediakan segala kebutuhan keperluan kita. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ingat ada Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Ada Tuhan yang membukakan pintu-pintu bagi kita, sehingga kita bisa melewati masalah tersebut, sehingga kita bisa melewati apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ingat Tuhan, dimanapun kita berada, ingat Tuhan. Dalam bekerja, ingat Tuhan. Dalam beraktivitas, ingat Tuhan. Terlebih di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, tantangan, masalah, ingat Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita, dan Dia tidak akan pernah biarkan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tidak akan pernah kecewakan kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia akan permuliakan kita. Dia akan tinggikan kita. Dia akan berkati kita, dan Dia akan selamatkan kita. Ingat firman Tuhan, jadilah kuat, sehingga Tuhan Yesus memberikan berkat yang besar atas hidup kita. Memandang Tuhan, mengingat Tuhan akan membuat kita menjadi kuat, dan kita tetap bersemangat, penuh harapan, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.